pusaka jaga tinggal dipercaya oleh pendekar-pendekar hebat itu jatuh dari langit. Entah jatuh karena memang meluncur dari atas ataupun di suatu tempat diluncurkan ke atas lalu jatuh ke bawah. Namun selama proses meluncurnya itu memberikan panas yang sangat luar biasa kepada pusaka tersebut sampai benar-benar membara. Panasnya yang belum pernah dilihat oleh manusia, belum pernah dilihat oleh makhluk lain. Panas di sini bukan panas yang berwarna merah, namun sudah mendekati berwarna putih karena saking panasnya. Tidak ada makhluk yang bisa tahan memegang pusaka tersebut dalam kondisi panas. Sudah bisa dipastikan makhluk itu pasti akan lebur menjadi abu. Butuh waktu 3 hari menetralisir. Bukan menetralisir manusia, namun proses dari pusaka itu jatuh dan masuk ke dalam tanah itu sebagai penyepuh dari pusaka itu. Penyepuhan. Benar sekali. Semua para pendekar semua tahu bahwasanya pusaka itu hanya bisa diambil ketika hari pertama dia menancap sampai 3 hari ke depan baru pusaka itu bisa diambil. Itu pun dengan satu catatan, antara pusaka dan pemilih selanjutnya itu harus berjodoh. Maka dari itu semua menganggap bahwasanya mungkinkah saya yang berjodoh, mungkinkah saya yang akan mendapatkan pusaka itu. Tapi yang pasti di sini pusaka itu tidak tertuju kepada siapapun. Tidak tertuju pada siapapun. Namun pusaka itu bersifat siapapun yang jodohnya memiliki pusaka itu, dialah sang pemenangnya. Benar. Seolah-olah pusaka ini memiliki nyawa. Mencari jodohnya sendiri. Mencari pasangan, mencari jodohnya sendiri. Ketika jodohnya tidak cocok, kemungkinannya ada 2. Kalau dia tidak mati karena terbakar, dia akan terkapar karena tidak bisa menahan kekuatan yang sangat luar biasa dari pusaka tersebut. Berarti saya untuk mendekat melihat pun sementara jangan dulu ya. Saya rasa sementara jangan dulu, Mas. Paman. Saya rasa kekuatan sebesar itu akan sangat berbahaya kepada badan seperti manusia seperti kalian. Baiklah. Di sini saya semakin gamblang. Soalnya tadi saya mendapatkan cerita malah ceritanya ngawur, turun dari dewa lah. Itu pusaka dari dewa. Itu hanya mungkin kesalahpahaman dari masyarakat yang awam. Cerita rakyat mungkin ya. Sebenarnya tidak ada salahnya karena memang pemilih sebelumnya dia mendapatkan julukan tangan dewa. Mungkin seiring berjalannya waktu ada pengurangan sejarah di situ. Benar ada kaitannya. Kenapa datangnya pusaka tersebut akan menjadi pertumpahan darah karena rebutan mungkin bisa. Ya. Peperangan karena rebutan mungkin bisa. Ya. Bencana karena peperangan mungkin bisa. Jadi bukan salahnya pusaka yang membuat bencana alam, namun orang yang pengen atau makhluk yang pengen menguasai pusaka tersebut. Betul. Masuk. Gamblang guys, jelas ya. Kalau banyak cerita yang beredar bahwasanya pusaka itu adalah buatan dewa lalu dewa menurunkan ke bumi, saya rasa itu tidak benar. Dewa yang dimaksud karena ada julukan dari pemilik sebelumnya yaitu tangan dewa. Lagi ulang, dengan percaya dewa atau tidak? Tentunya tidak. Oh tidak. Bagaimana dengan kabar saudara saya, kakang saudaranya? Apakah dia baik-baik saja? Baik saja. Namun satu masih menjomblo. Tahu menjomblo apa tidaknya ya? Saya tahu, belum ada pasangan. Ya iya itu. Tapi akui, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya umurnya Saptarangga, kedewasaan selalu menyertai. Jadi sekarang itu gampang sekali
mengucapkan ya memang itu bukan hak saya. Saya tidak mau memaksakan diri saya. Jadi Itu yang menjadi tujuan Paman Basar. Memerintahkan Kakang Setarangga untuk berkelana. Mencari kedewasaan ya. Benar, Paman berharap sekali Kakang Setarangga sebagai calon pemimpin di perguruan Pasir Merah. Paman Wardana mengharapkan Kakang Setarangga menjadi pribadi yang dewasa. Ya alhamdulillah sudah ngomong seperti itu. Cuma ini udah agak lama. Kayaknya tuh Setarangga lagi pergi di wilayah Aceh. Oh, jauh sekali. Iya, lagi di luar Jawa ini, Pak. oh iya Sudah berapa bulan Kakang Setarangga tidak mendatangi perguruan? Iya, lagi di Aceh soalnya. ya siapa tahu kecantel sama cewek di sana kan. Semoga saja. Saya pun berdoa supaya Kakang Setarangga mendapatkan jodoh. Tapi memang sudah tabiatnya susah mendapatkan jodoh. Kenapa sih? Gimana sih? Dari dulu, setiap ada perempuan yang ingin dia dekati, ketika sudah dekat, sudah mendekati ingin dipersunting, selalu saja Ada masalah ataupun perempuan itu membatalkan pernikahannya dengan Kakang Setarangga. Tapi memang itu rencana yang paling baik menurut saya. Ya, saya rasa Gusti Allah memang belum memberikan jodoh yang tepat kepada Kakang Setarangga Dan Gusti Allah dengan sengaja mematahkan hatinya Setarangga supaya belajar. supaya tidak salah jodoh. Ya, benar sekali. Ya, memang sampai menuju ke jodoh yang paling benar-benar jodoh, kita harus sakit hati dulu. Benar ya, Paman? Tuh sakit hati sih kok. Tuh sakit hati sampai. Nah, nanti kira-kira kalau Setarangga menikah sih istrinya mau dibawa ke sana apa ikut istrinya sih? Saya tidak tahu. Yang jelas Apa tekono nggo temen-temen. Itu hak Setarangga sama istrinya. bisa kan bisa Maringana kan kelambi-kelambinya menyiapkan yang Jadi mengenai pusaka itu besok malam mungkin kita datang. Besok malam bisa benar. Namun saya di sini bukan untuk ikut pada bagian orang-orang yang ingin memperebutkan pusaka tersebut. Jika nanti besok malam jenengan masih ada di sini, saya menitip satu nama. Barangkali memang dia ikut berebut dalam pusaka ini. Siapa? Keterong. Apa? Kembang Keterong. Rombongan perguruan Kembang Keterong atau kerajaan Kembang Keterong. Ya. Mungkin ada tanda-tanda khusus yang dia kenakan, pakaian seperti apa? Rencana bergambar bunga terong. Kalau tidak ya di tangan atau di bagian tubuhnya itu ada gambar bunga keterongnya, Tuan. Iya. Ya, saya mengerti. Lalu apakah kalian masih seperti dulu? Iya. Membasmi siapapun makhluk yang berurusan dengan manusia dan menjerumuskan. Tentunya. Terutama nyamuk. Apakah kerajaan Bunga Keterong ini salah satunya? Itu lagi punya Milik masalah kita. besar pada kita. Intinya tolong diselidiki itu ya. Intinya Saya minta bantuan. Ya itu berkenan, Ding. Biasanya dari perguruan itu mengirimkan satu atau dua pendekar terhebatnya. Kira-kira apakah saya boleh mengetahui siapa pendekar yang terhebat yang berasal dari kerajaan Bunga Keterong itu? Aduh, Yang mungkin akan memperebutkan pusaka tersebut. kalau nama saya kurang paham. Intinya kalau rajanya bernama Ikram Barawi. Rajanya bernama Ikram Barawi. Iya, siapapun yang nanti datang Kurang nanti paham. kurang paham. Yang penting Bunga Keterong, rajanya Ikram Barawi. Kalau nggak Ikram Barawi, Nyai Junjung Kinasih perempuan. Iya, Nyai Junjung Kinasih dalam kurung Nyai Konde. Perkenalnya itu
Nyai Konde, namun nama aslinya Nyai Gigi Kinasi. Sirik-siriknya itu but. Oh, seorang punya. Ya, saya sudah mengerti. Nanti saya selain memperhatikan pusaka itu, saya akan juga memperhatikan siapa-siapa saja yang akan datang untuk memperebutkan pusaka tersebut. Baiklah, terima kasih Tuan. Ya. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar dan pusakanya dimiliki oleh perguruan Pasir Merah. Mohon maaf, dari perguruan Pasir Merah tidak ikut untuk memperebutkan pusaka tersebut. Hanya meneliti saja. Hanya meneliti saja. Oh iya iya. Alasannya untuk meneliti itu untuk apa? Apakah ingin mengetahui siapa yang mendapatkan? Seperti ini, di bangsa kami sering terjadi perseteruan antara perguruan dan perguruan lain. Saya hanya ingin melihat apakah pusaka itu akan jatuh kepada perguruan yang sering berseteru dengan perguruan Pasir Merah atau tidak. Siapa itu Tuan? Ada 5 orang. Mungkin salah satu perguruan. Alangkah baiknya kalian menyingkir dari sini. Baik. Mereka sudah berbondong-bondong sedang menuju kemari. Takutnya ada perseteruan. Lalu kalian terlibat. Saya sudah mengerti perintah dari kalian. Saya akan menjalankan tugas itu. Siap, Paman. Ya, hati-hatilah. Paman. Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar yang dicurigai oleh Yang Sarif ya. Bahwasanya memang ada pusaka yang terkenal hebatnya turun langsung menancap ke tanah bumi kita, di mana pusaka itu bernama keris Jager Windaru ya, di mana keris Jager Windaru memang sudah digadang-gadang kehadirannya oleh para perguruan-perguruan yang konon ceritanya itu keris itu sangat hebat dan sakti mandraguna jika sampai dimiliki di setiap perguruan. Makanya dari itu akan menjadi sebuah perebutan besar-besaran oleh satu perguruan dengan perguruan yang lain, dikarenakan tergiur dengan sebuah kekuatan di balik keris Jager Windaru itu ya teman-teman ya. Nah, ini ya seperti itu. Ini sudah valid insya Allah. Kabarnya nggak seperti tadi itu bawa-bawa dewa. Kita akan selidiki lagi dan nunggu kabar dari perguruan Pasir Merah mengenai hal ini. Saya tutup dulu ya. Anda ingin mengikuti ini acara untuk pengambilan. Ya, jadi seperti itu, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Pokoknya doain terus tim Kaset dan jangan lupa pokoknya jenengan sehat selalu dan kita tunggu support-support dari jenengan. Kami akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu.